Selamat pagi anak-anak, kembali lagi pada pembelajaran matematika yang menyenangkan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi matematika pada sekolah menengah pertama, yaitu materi pembelajaran bangun datar. Kita tahu bangun datar merupakan salah satu pokok bahasan yang sangat penting bagi pembelajaran geometri maupun penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Bangun datar sangat dibutuhkan sebagai bahan prasyarat untuk mempelajari bangun ruang. Bangun datar merupakan bangun berupa bidang datar yang dibatasi oleh beberapa ruas garis. Pengertian ruas garis itu sendiri adalah bagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik yang berbeda pada kedua ujungnya. Pada bangun datar diartikan sisi-sisi yang membatasi bangun datar. Terdapat macam-macam bangun datar, diantaranya persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, lingkaran, layang-layang, dan belah ketupat. Bangun datar yang pertama yaitu persegi. Persegi adalah bangun datar yang dibatasi 4 sisi yang sama panjang, mempunyai 4 titik sudut, mempunyai 4 sudut siku-siku 90 derajat, mempunyai 2 diagonal yang sama panjang, dan mempunyai 4 simetri putar. Rumus keliling persegi yaitu 4 kali sisi, dan untuk luas persegi yaitu sisi kali sisi. Bangun datar selanjutnya persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, dan memiliki 4 buah sudut yang kesemuanya adalah sudut siku-siku. Rusuk terpanjang disebut sebagai panjang dan rusuk terpendek disebut sebagai lebar. Rumus keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah lebar, dan untuk luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Bangun yang ketiga yaitu segitiga. Segitiga merupakan salah satu bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisinya. Berdasarkan ukuran dan jenis sisinya, segitiga dibagi menjadi 3, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Keliling segitiga yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi, dan untuk luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Bangun yang keempat yaitu jajar genjang. Jajar genjang adalah suatu bangun datar yang terbentuk oleh segitiga dengan bayangannya jika diputar setengah pada salah satu sisi yang dimilikinya. Sifat yang dimiliki jajar genjang yaitu sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan sudut yang berdekatan bila ditotal berjumlahnya 180 derajat. Sisi yang berhadapan sama panjang serta sejajar, dan diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Rumus keliling jajar genjang yaitu jumlah panjang keempat sisinya, dan untuk luas jajar genjang yaitu alas kali tinggi. Bangun selanjutnya trapesium. Trapesium adalah bangun datar segi 4 yang sepasang sisinya yang berhadapan sejajar. Trapesium terdapat beberapa jenisnya, yaitu trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, dan trapesium sembarang. Ciri-ciri trapesium yaitu pada setiap trapesium jumlah tiap pasang sudut dan sisinya yang sejajar adalah 180 derajat. Pada trapesium siku-siku mempunyai 2 buah sudut siku-siku, dan pada trapesium sama kaki terdapat 2 buah diagonal yang sama panjang dan terdapat 2 pasang sudut yang sama besar. Rumus keliling trapesium yaitu jumlah panjang keempat sisinya, dan untuk luas trapesium yaitu setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi.
Selanjutnya lingkaran. Lingkaran adalah bentuk yang terdiri dari semua titik dalam bidang yang berjarak tertentu dari titik tertentu. Rumus keliling lingkaran sendiri yaitu 2pi dikali R. Dan untuk luas lingkaran yaitu pi dikali R kuadrat. Bangun yang ketujuh yaitu layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar segi 4 yang dibentuk oleh dua buah segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan berimpit. Layang-layang dibatasi 4 buah sudut dengan pasangan sudut yang berhadapan, di mana satu pasangan sudut yang sama besarnya dan satu yang lain tidak sama besarnya. Mempunyai dua buah diagonal yang tidak sama panjang dan berpotongan saling tegak lurus dan mempunyai satu buah sumbu simetri. Rumus keliling layang-layang yaitu sisi panjang ditambah sisi pendek. Dan untuk luas layang-layang yaitu setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Bangun datar yang terakhir yaitu belah ketupat. Belah ketupat terbentuk dari sebuah segitiga sama kaki yang bayangannya yang dicerminkan terhadap sisi alas sebagai sumbu simetri. Keempat sisi sama panjang dan sisi berhadapan sejajar. Kedua diagonal belah ketupat merupakan sumbu simetri. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya, dan kedua diagonal belah ketupat saling membagi dua sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Rumus keliling belah ketupat yaitu panjang kali sisi, dan untuk luas belah ketupat yaitu setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengenal tentang bangun datar dan macam-macam bangun datar yang sudah saya jelaskan tadi? Semoga dapat dimengerti dan dapat mengenal apa itu bangun datar. Nah, belajar bangun datar ini juga bermanfaat bagi kita semua. Dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai banyak hal sesuai dengan bangun datar. Bangun datar merupakan sebuah bentuk yang memiliki keliling dan luas tetapi tidak memiliki volume. Bangun datar yang biasa dijumpai pada kehidupan sehari-hari diantaranya layang-layang dan kertas. Rangka layang-layang bisa dijadikan sarana belajar, begitu pula untuk menghitung keliling atau luas selembar kertas. Baik, kalian telah mempelajari dan mengenal apa itu bangun datar dan macam-macam bangun datar dalam pembelajaran matematika materi sekolah menengah pertama. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Sampai jumpa pada pembelajaran matematika selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.